Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kevin Mazai Kristianto di segmen Education Podcast. Podcast di mana kita membahas berbagai hal tentang edukasi, terutama di lingkungan SMK 14 Bandung. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu guru senior kita, yakni Bapak Eri Nugraha, yang beliau ini sekaligus menjabat sebagai Wakase Kesiswaan di SMK 14 Bandung. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kedatangan Pak Eri ini kita untuk membahas mengenai berbagai hal di SMK 14 Bandung, salah satunya ya mungkin sejarahnya, tata tertibnya, dan masih banyak lagi. Mungkin kita mulai dari sejarah SMK 14 Bandung yang dulunya tuh namanya SMSR ya Pak. Nah, Betul. mungkin bisa diceritakan gimana cerita dari SMSR jadi SMK 14. SMSR itu sebenarnya dulu itu dibentuk bukan SMSR, namanya itu tahun 8 pada waktu hadir di sini tahun 89 itu namanya grafis komunikasi. Ada dua jurusan bentukan dari SMKI. Ya. Waktu itu SMKI membuka dua jurusan baru, yaitu grafis komunikasi dan KRIA, masing-masing itu 4 tahun ya. Waktu itu kan masih ada program 4 tahun. Nah, terus berkembang terus pada tahun 92 kan, itu 92 sekitar 92-an berubah, tidak grafis komunikasi lagi, jadi ganti namanya menjadi Sekolah Menengah Seni Rupa. Gedungnya, nah ini karena waktu itu dijanjikan membuat gedung baru untuk SMKI karena pindah dari Gua Batu. Akhirnya dibuatkanlah lahan seluas 5 hektar ya, untuk rencananya sih untuk Sekolah Menengah Seni dan Musik. Seni dan musik awalnya. Padahal kenyataannya seni dan kerajinan SMKS. Akhirnya karena waktu itu masih grafis komunikasi, nah lambat laun dikasih, akhirnya berkembang pada tahun 94-an lah, berubah namanya jadi Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah itu banyak lah ya suka dan dukanya perubahan itu, ada yang grafis komunikasi, ada yang seni rupa dan sebagainya. Namun pada prinsipnya bahwa ruh daripada SMSR itu adalah seni. Karena kalau seni rupa ya, kalau SMK itu seni pertunjukan. Nah, terus berkembang, kepala sekolah juga berkembang karena waktu itu belum punya kepala sekolah SMSR itu. Masih PLT terus. Waktu itu saya datang ke sini masih Pak Yaya, diganti dengan Pak Saban, kemudian baru tahun 96-an lah, 97 kalau tidak salah, itu baru punya kepala sekolah definitif. Nah itu tapi sudah mempunyai 6 jurusan. Udah bertambah. Udah bertambah. Yang krianya waktu itu judulnya hanya kria ya. Tapi ditambah lagi, bukan ditambah, ada perubahan lagi, sehingga ada 5 jurusan kria. Kria kayu, keramik, kulit, logam, dan tekstil. Plus seni rupa. Gitu ya, seni rupa dan krianya. Makanya bidang keahliannya waktu itu adalah seni rupa. Program keahliannya seni rupa dan kerajinan jurusannya. Dan ini juga harus tahu ya bahwa memang dari tahun ke tahun itu gonta-ganti saja ya, ada program keahlian, ada program studi, ada jurusan, ada kompetensi keahlian, dan sekarang terakhir dirubah jadi program keahlian dan konsentrasi, kan begitu keahlian. Banyak perubahan ya Pak. Banyak berubah. Nah itu 98 ada nomenklatur baru karena memang ada banyak sekali nama-nama ya. Ada SMSR, ada SMPS, ada SMKI, ada STM juga ya. Pemerintah mungkin ini melakukan agar sama pandangannya terhadap Sekolah Menengah Kejuruan, jadi diganti namanya dari itu menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah nomor urutnya disesuaikan dengan tahun berdirinya.
Ya SMK 14 itu adalah tahun SMK ke-14 yang didirikan di Kota Bandung, yang negeri ya. Dan harus tahu juga bahwa luar biasanya SMSR itu peminatnya, wah waktu itu minat ke SR itu paling banyak pernah itu 94 orang, coba bayangkan. Cuma 94 orang. 94 orang. Siswanya. Bahkan satu jurusan itu ada yang 1 orang, ada yang 3 orang. Jadi ketahuan, saya hafal betul waktu itu. Saya hafal betul dari jurusan manapun karena cuma 94 orang. Nggak banyak juga waktu itu. Sampai tanggal lahirnya, sampai pacarnya kapan mulainya, sampai putus. Ada pokoknya apa waktu itu. Karena cuma 94 orang. Nah, karena inovasi kepala sekolah waktu itu akhirnya meningkat, ada pameran, kemudian ada promosinya door to door, akhirnya meningkat dari 94 itu ya sekitar 250 orang. Langsung banyak ya Pak? Langsung banyak, 250 orang itu sampai tahun 2000-an itu. 2000 ke sini, nah 2000 sampai 2004 itu stagnan. Jumlah siswa itu minatnya ke 14 itu 200, 250, 200. Jumlah siswa keseluruhan ya ingat, jumlah bukan satu jurusan, tapi dari satu sekolah. Yang paling akhirnya mungkin karena ada ide lain ya. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Husen berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan animo. Kebetulan lagi ada re-engineering dari pemerintah, boleh membuka jurusan baru. Akhirnya dibuka jurusan baru, multimedia dan TBO. Satu kali gebrakan luar biasa peningkatannya. Satu angkatan waktu pendaftaran siswa baru itu sampai 400 orang. Sampai 400? 300 sampai 400. Jadi meledak waktu itu tahun 2004. Ya, 2004, 2005 sampai. Dan terakhir ada gebrakan baru lagi dari Pak Agus Syadid sehingga SMK 14 itu jumlah siswa sampai 1.700. Sampai sebanyak itu? Jumlah 4 tertinggi se-Bandung Cimahi. Se-Bandung Cimahi, keren. Yang paling banyak keempat se-Bandung Cimahi itu ya sampai sekarang namanya sesuai dengan nomenklatur bahwa diganti menjadi SMK 14 Bandung. Itu sejarahnya. Nah dari kan udah banyak naik turun jumlah siswa dan tentu kegiatan siswa di sekolah tuh bukan hanya belajar kan Pak, misal salah satunya ada ekstrakurikuler juga. Nah ekstrakurikuler apa aja sih Pak yang ada di 14 ini? Ekstrakurikulernya sih banyak ya. Ada yang berprestasi tanda kutip ya, ada yang biasa-biasa saja untuk hobi. Ada juga yang yang naik turun ya, yang buka tutup. Seperti halnya yang wajib itu ya jelas Paskibra, PMR, Pramuka itu udah jelas lah ya, wajib dan harus ada. Kalaupun tidak ada, tanda kutip harus dipaksa ikutan yang wajib. Nah, selain yang 3 itu ada judo, ada silat, ada badminton, banyak sekali ya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Nah, yang jelas bahwa pembentukan Exco ini tidak hanya untuk menyalurkan hobi saja, tapi sebagai penunjang diri sendiri untuk di masa depannya kan gitu. Salah satunya judo juga ya. Judo yang tidak hanya juara kota, ini bahkan sudah sering sekali juara nasional. Sampai ke nasional. Itu untuk penunjang untuk dilampirkan sebagai portofolio untuk masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah kan. Banyak kakak-kakak alumni 14 yang portofolionya dari judo, ada yang ke kepelatihan dan sebagainya. Itu di jalur prestasi di SMPTN. Banyak sekali ya Pak. Begitu. Banyak ekskulnya dan prestasinya juga udah sangat berlimpah. Jangankan yang itu, yang karawitan aja ya, yang notabene itu adalah seni pertunjukan. SMK 14 pernah jadi, menurut saya jadi juara ke-1 top Kota Bandung. Kenapa? Karena SMK mah jangan dianggap ya. Memang dia mah karawitan ya udah. Emang jadi basicnya karawitan ya di sana. 14 itu juara kedua. Ah, ya. Jadi saya anggap juara ke-1.
Ya, betul. Karena juara kesatunya kan SMKI. Ya percuma kan ya, kalau bagaimanapun susah kalau dia mah sudah memang di karawitan, saya mah dari seni rupa gitu kan, ya. pertunjukan sudah untung, sudah luar biasa, sudah bisa udah jadi, bagus banget lah ya pas segitu tuh prestasinya. Jadi itu saya anggap bahwa 14 itu adalah juara 1. Kan gitu. Untuk semangatnya ya. Iya. Udah keren lah sampai juara 1 walaupun ya juaranya kan dari SMKI yang basicnya karawitan. Apalagi itu untuk yang paskibra itu penugasan terus kan. Penugasan untuk menjadi pengibar bendera. Baik di kota, provinsi, bahkan yang terakhir itu Hardiknas kemarin itu 14 itu ditugaskan di kementerian. Wah, sudah nasional luar biasa. Sudah keren. Makanya saya titip ke anak-anak sekolah, kalau memang itu berguna untuk kalian dan memang harus ikutan Esko. Kenapa juga Esko? Dulu ketika tahun 2010 itu kan banyak pelarangan tentang Esko ya. Itu salah besar. Sama dengan halnya salah pelarangan anak ada main di masjid. Nah ini sama aja 11-12. Kenapa? Ketika anak, makanya ada di medsos ya, pantesan banyak anak-anak nongkrong gak karu-karuan. Karena ternyata di sana di eskul dilarang, di masjid juga dilarang. Ya udah, gak karu-karuan nongkrongnya. Makanya waktu itu sok mau buka eskul apa? Silakan buka. Makanya banyak eskul itu untuk mewadahi para siswa agar tidak nongkrong. Gak karu-karuan gitu yang negatif, ada geng motor, ada wah, udah luar biasa lah kan begitu. Jadi emang siswa disarankan untuk ikut ekskul ya Pak, karena emang banyak sekali keuntungannya lah ya. Banyak sekali keuntungan. Selain dari ekskul tuh kan di sekolah ada lagi kegiatan seperti OSIS nih Pak. Apakah siswa juga diharuskan ikut OSIS? OSIS itu sama sebenarnya sama halnya dengan ekskul ya. Hanya OSIS itu adalah lembaga resmi, tanda kutip ya. Nah, diwajibkan sih enggak, hanya disarankan kalau sunat muakkad gitu ya untuk OSIS. Yang terpilih tapi ya, kenapa bahwa banyak manfaat. Ketika kita sudah berorganisasi, belajar banyak bagaimana mengelola kegiatan, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berbicara di depan umum kan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ada di dalam OSIS. Untuk meminta sumbangan aja kan kita perlu keberanian berbicara di depan kelas. Tidak sembarangan orang loh. Dulu saya nggak pernah. Sampai keringat dingin untuk berbicara di depan orang. Tapi karena berlatih terus di organisasi akhirnya lancar berbicara. Sampai bisa jadi guru karena ya untuk salah satunya ada pelatihan untuk berbicara di depan orang banyak. Nah gitu. Di samping itu juga bagaimana OSIS itu melatih diri, mengorganisir diri sendiri, memanage diri sendiri untuk di masa depannya. Jauh-jauhnya berpolitik ya deket-deketnya misalkan di dalam rumah tangga, bagaimana memanage rumah tangga yang baik dan benar, bagaimana mengorganisasi keuangan, bagaimana mengorganisir waktu dan sebagainya kan begitu. Nah berarti entah itu dari ekskul atau OSIS semuanya ada manfaatnya terutama untuk kita di masa depan karena yang kita latih dari sekarang tentu akan bermanfaat lah di masa depan nanti. Selain itu untuk siswa-siswa apakah ada tata tertib khususnya di siswa-siswa 14 nih, terutama kan nanti ada calon-calon siswa yang akan datang? Ya jelas lah tiap sekolah juga ada tata tertibnya ya, dan itu memang harus dipatuhi. Kalau di dalam masyarakat, itu adat istiadat ya, tergantung ada di Batak, ada di Sunda, ada adat istiadatnya, di Bali juga ada yang ini harus begini harus. Nah di sekolah juga sama. Cuman karena lembaga pendidikan itu relatif samalah ya, tiap sekolah tata tertibnya sama saja. Nah di sini penekanannya, saya tahu persis lah bagaimana nakalnya anak-anak, tetapi saya tidak terlalu terlalu pusing ya dengan anak manjat tembok dan sebagainya. Jadi saya anggap itu kan kenakalan biasa. Tapi ingat, kalau si anak sudah kriminal, itu sudah bukan cerita lagi. Udah beda soal udah beda. Makanya ketika di tata tertib itu dicantumkan. Kalau sudah kriminal,
dipecat langsung. Langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Itu sudah tidak ada SP1, SP2, SP3 lagi. Langsung aja gitu ya. Ya kriminal sudah dikeluarkan. Ya. Kan gitu. Ya tuh. Berarti buat adik-adik nih calon siswa jangan harus patuhilah aturan, jangan sampai terlalu liar sampai malah jadi kriminal, nanti bisa langsung dikeluarin. Nah, selain itu ada pesan nih nggak Pak? Pesan-pesan untuk nanti calon siswa di SMK 14? Pesannya ya belajar. Sungguh-sungguh. Kenapa? Ya. Karena ke depan adalah untuk kelas 10 itu kan kurikulum merdeka ya. Ya. Nah, yang notabene nanti yang aktif itu adalah siswa bukan guru. Guru hanya pembimbing. Guru hanya pendamping, yang aktif adalah siswa. Makanya ketika kalian masuk, para siswa masuk sebagai siswa baru, baik di SMA, SMK itu harus betul-betul meniatkan diri untuk belajar. Ya. Karena kalau hanya untuk kesenangan belaka itu percuma. Percuma ya Pak. Kita harus mengingat masa depan, harus merencanakan masa depan. Ya. Belajarlah dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, jangan sampai juga dihilangkanlah sifat anaknya, main. Oh iya. Karena harus tetap ingat mainnya. Jadi ada durasi waktu ya. Iya. Kelas 10 itu masih taraf belajar. Iya. Kelas 11 masih taraf nakal. Jadi kelas 12 itu sudah hilang. Jadi hanya tinggal 40% waktu bermainnya. Iya. Ingat itu, karena makin tua makin dewasa masa bermain akan berkurang presentasenya. Apalagi kalau sudah tua begini, udah pada tua, itu presentasenya jangankan untuk main kan, untuk cari makannya juga sudah susah lah ya. Gitu. Nah itu jadi untuk buat teman-teman nih calon peserta didik, kalian harus diniatkan buat sungguh-sungguh belajar sebelum mendaftar di SMKN 14 Bandung ini. Nah mungkin itu aja Pak obrolan kita hari ini. Makasih udah sharing-sharing mengenai sejarah 14, tata tertibnya dan ekskul-ekskulnya. Dan buat teman-teman yang masih mau mengulik info mengenai SMKN 14 Bandung, bisa dicek Instagram dan YouTube-nya, karena di sini banyak banget info-info soal jurusan, soal tahap-tahap penerimaan peserta didik baru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan info-infonya, ada di akun SMKN 14 Bandung. Dan sekian saja podcast kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.